Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Insya Allah anak-anak selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik, hari ini kita akan membahas tema atau judul tentang kata ganti kepemilikan. Nah, bagaimana lebih jelasnya kita simak materinya berikut. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kata ganti kepemilikan, alangkah baiknya terlebih dahulu kita cari tahu bersama-sama apa itu kata ganti kepemilikan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan penjelasan Pak Tajudin berikut ini. Pak Tajudin mempunyai satu kalimat. Nah, perhatikan kalimat ini ya. Ini rumah milik aku. Kalimat ini kita dapat menyederhanakan atau meringkasnya menjadi ini rumahku. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, Pak Tajudin menghadirkan sebuah contoh kalimat ini. Jadi, kalimat yang tadinya panjang kemudian kita ringkas menjadi kalimat yang sangat simpel atau sederhana ini merupakan salah satu gambaran bahwa kata ganti kepemilikan itu fungsinya adalah untuk meringkas atau menyederhanakan sebuah kalimat. Nah, kalimat yang bawah ini rumahku, ketika kita mengucapkan kalimat ini sama saja kita mengucapkan ini rumah milik aku. Nah, perhatikan dua kata yang berwarna merah ini. Dua kata yang berwarna merah ini ternyata bisa diringkas, bisa disederhanakan dengan kata ku di belakang ini. Nah, ini yang disebut dengan kata ganti kepemilikan. Nah, kita cukup menulis ini atau mengucapkan ini saja, tidak usah mengucapkan kalimat yang panjang ini. Nah, berarti ini sudah jelas ya, kata ganti kepemilikan itu menunjukkan arti milik ya, karena di sini ada kata milik ya, kepemilikan atau kepunyaan. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu anak-anak ketahui bahwa kata ganti kepemilikan itu letaknya ada di belakang kata ya, tidak di depan ataupun di tengah, melainkan di belakang letaknya. Nah, contoh yang lain sebagai perbandingan, ini ada satu kalimat lagi. Ini tas milik kamu. Nah, di sini menggunakan kata milik kamu. Kita sederhanakan, kita ringkas kalimat ini menjadi ini tasmu. Nah, cukup simpel kan? Tidak usah mengucapkan dan tidak usah menulis kalimat yang panjang seperti ini. Cukup ini tasmu. Nah, ini yang di belakang yang berwarna merah atau kata mu di sini adalah kata ganti kepemilikan. Nah, ini adalah contoh kata ganti kepemilikan di dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita lihat dengan jelas, perhatikan materinya yang akan dijelaskan oleh Pak Tajudin tentang kata ganti kepemilikan di dalam bahasa Arab. Kita lihat materinya. Kata ganti yang pertama adalah ana, artinya adalah aku atau saya. Nah, dari kata ganti ini, bentuk kata ganti kepemilikannya adalah ini, lihat. Kalau di dalam bahasa Arab kita nanti menambahkan huruf ya berharokat sukun. Nah, ini namanya harokat sukun atau harokat mati. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia adalah menggunakan kata ku, letaknya ada di belakang sama. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab, letak kata ganti kepemilikan itu ada di belakang kata. Nah, kita lihat Pak Tajudin mempunyai satu kata yaitu sekolahku. Nah, lihat ini terdiri dari dua kata, dua gabungan ya. Ini ada kata sekolah dan di belakang ada kata ganti kepemilikan aku atau milikku. Nah, kita mau mencoba mencari tahu bahasa Arabnya apa ya. Kita yang pertama harus cari tahu bahasa Arabnya sekolah apa. Nah, ini bahasa Arabnya adalah madrasatun. Nah, kemudian kita cari tahu bahasa Arab kata ganti kepemilikan milikku. Nah, tadi menggunakan ya berharokat sukun. Kita tambahkan kata madrasatun, setelahnya ditambah dengan huruf ya berharokat sukun. Maka setelah ditambah kata madrasatun berubah menjadi madrasati. Nah, seperti itu. Jadi bahasa Arabnya sekolahku adalah madrasati. Nah, ini ada tambahan ya sukun di belakang.
Nah, begitulah caranya. Ada dua hal yang perlu anak-anak perhatikan. Yang pertama adalah, lihat ini kata madrasatun, huruf yang paling belakang ini berharokat apa namanya ini? Ya, harokat tanwin. Tanwin adalah suara nun mati ya, dibaca tun. Nah, ini madrasatun, huruf yang belakang dibaca tanwin. Nah, ketika ditambah maka yang tadinya berharokat tanwin, nah ternyata tanwinnya hilang. Kenapa hilang? Karena tanwin itu letaknya ada di huruf yang paling belakang, sedangkan ketika sudah ditambah dengan ya sukun, itu huruf taknya sudah bukan posisi huruf yang paling belakang, namun yang paling belakang adalah ya sukun. Makanya di sini tanwinnya atau suara nun matinya hilang. Nah, yang kedua adalah yang perlu anak-anak perhatikan di sini. Nah, ini harokatnya yang sebelumnya adalah berharokat dhammah, kemudian setelah diganti atau ditambah dengan ya sukun, maka yang tadinya berharokat dhammah ini diganti dengan harokat kasroh ya. Ingat, yang kedua, yang tadinya berharokat dhammah ketika ditambahkan ya sukun di belakang, harokatnya diganti dengan harokat kasroh. Karena apa? Karena ini merupakan mat tobi'i atau mat yang biasa disebut mat tobi'i. Itu ketika ya sukun maka pasangannya harokat yang tepat adalah harokat kasroh, maka yang tadinya berharokat dhammah diganti dengan kasroh. Nah, itu ada tambahan lagi Pak Tajuddin lupa. Nah, yang terakhir tambahannya adalah ini, lihat ini huruf yang terakhir adalah berupa tak marbutoh ya. Tak marbutoh itu bentuknya bulat seperti ini. Nah, ternyata tak marbutoh sesuai yang anak-anak ketahui bahwa tak marbutoh bisa disambung dengan huruf setelahnya. Makanya yang tadinya berupa tak marbutoh berbentuk bulat seperti ini, ketika ditambah dengan ya maka disambung, berubah bentuknya tidak bulat lagi tetapi menjadi tak biasa seperti ini. Nah, ini kata ganti yang pertama. Insya Allah anak-anak sudah paham. Kita lanjutkan ke kata ganti yang kedua. Kata ganti yang kedua adalah anta, artinya adalah kamu. Namun di sini kamu untuk laki-laki. Nah, seperti yang anak-anak ketahui, nanti ada kamu yang untuk perempuan ya, bahasa Arabnya anti. Kalau sekarang yang nomor dua adalah anta. Kita bahas terlebih dahulu anta. Nah, bentuk kata ganti kepemilikannya adalah ini. Kita tambahkan huruf kaf, ini namanya huruf kaf berharokat fathah. Ingat, harokatnya fathah. Kita baca k. Nah, di dalam bahasa Indonesia ditambahkan huruf mu ya. Ingat, ini untuk laki-laki. Yang dimaksud kamu di sini adalah laki-laki. Nah, untuk cara mengingatnya mungkin ada beberapa cara, namun biasanya Pak Tajuddin ini untuk mengingatnya ini anta ini berharokat fathah, maka tambahannya ini k berharokat fathah juga ya. Nanti ketika yang perempuan anti, maka nanti bukan k tapi ki, harokatnya kasroh. Nah, untuk cara mengingat atau menghafal lagi, ini biasanya Pak Tajuddin seperti ini ya. Anta itu kan untuk laki-laki, atau bisa disebut dengan putra ya, putra a belakangnya a, maka di sini cara mengingatnya adalah kaf berharokat fathah k karena putra ya, seperti itu untuk cara menghafal atau mengingatnya. Nah, nanti kita bandingkan dengan yang perempuan. Untuk sekarang kita lihat contoh yang anta. Contohnya ada kata sekolahmu. Di sini ada kata sekolah dan ditambah dengan kata ganti kepemilikan milikmu. Namun di sini untuk laki-laki. Nah, bahasa Arabnya apa? Kita cari tahu dahulu. Bahasa Arabnya sekolah adalah madrasatun. Nah, setelah itu milikmu. Di sini yang dimaksud milikmu laki-laki. Tadi ya rumusnya ditambah huruf kaf setelahnya. Kita tambah kata atau huruf k ya di belakang kata madrasatun, maka berubah menjadi madrasatuka. Nah, seperti itu ya. Jadi bahasa Arabnya sekolahmu dalam kurung laki-laki yang dimaksud itu bahasa Arabnya adalah madrasatuka. Nah, ada yang perlu diperhatikan juga di sini ya, seperti tadi sebenarnya ya. Ini ketika kita tambah dengan huruf K, ini huruf yang tadinya madrasatun di belakang dibaca tanwin, maka ketika disambung dia huruf
harokat tanwinnya menjadi hilang ya, madrasatu. Bukan madrasatun ka, salah ya, karena apa? Harokat tanwin hanya ada di huruf paling belakang. Nah, ketika sudah ditambah dengan huruf K, maka huruf taknya ini sudah bukan huruf yang terakhir lagi. Karena apa? Yang huruf terakhir adalah sekarang huruf K. Nah, seperti itu. Nah, sama dengan tadi, tak marbutohnya sudah tidak berupa tak bulat seperti ini ketika disambung. Kemudian setelah disambung, ternyata berubah menjadi huruf tak biasa seperti ini. Nah, ini untuk kata ganti yang kedua, anta. Nah, selanjutnya untuk anti yang perempuan, kita lihat kata ganti yang ketiga adalah anti. Artinya adalah kamu perempuan. Tadi kita sudah bahas anta, artinya kamu untuk laki-laki. Sekarang kita bahas anti. Bentuk kata ganti kepemilikannya, kita tambah di belakang huruf kaf berharokat kasroh. Kita baca ki ya. Nah, cara mengingatnya sama seperti tadi anta ya. Anti dibaca i belakangnya. Ini kafnya juga dibaca kasroh, iki ya. Atau bisa dengan cara ini, kamu perempuan. Perempuan itu putri ya. Nah, dengan kata lain putri ya. I belakangnya sama ki. Nah, cara mengingatnya seperti itu. Nah, atau biasanya Pak Tajudin untuk mudahnya menghafalnya, kalau laki-laki itu K, kalau perempuan itu Ki ya, bisa digabungkan menjadi kaki ya. K untuk laki-laki putra, Ki untuk perempuan atau putri ya, kaki, singkatannya kaki, untuk mengingatnya lebih mudah. Nah, mungkin anak-anak punya cara lain untuk menghafalkan atau mengingatnya, silahkan, tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Contohnya ada kata sekolahmu. Nah, di sini sama dengan yang tadi, kita cari tahu terlebih dahulu. Bahasa Arabnya sekolah adalah madrasatun. Kemudian kita tambahkan kata ganti kepemilikan milikmu. Nah, di sini untuk perempuan, yaitu kita tambahkan huruf kaf berharokat kasroh. Maka madrasatun ditambah ki berubah menjadi madrasatuki. Nah, mudah seperti yang tadi dijelaskan. Ketika ditambahkan harokat tanwin yang ada di kata madrasatun atau yang ada di huruf yang paling belakang, harokat tanwinnya ketika sudah ditambah, maka harokat tanwinnya hilang ya. Karena apa? Karena ini di sini taknya sudah bukan merupakan huruf yang terakhir lagi. Karena apa? Sekarang ketika sudah ditambah, huruf akhirnya adalah huruf kaf. Nah, seperti itu. Kenapa harokat tanwinnya dihilangkan? Nah, seperti yang tadi jelaskan juga, tak marbutoh bisa disambung dengan huruf yang setelahnya, terletak sesudahnya. Maka bentuk tak marbutohnya sudah tidak bulat seperti ini ya, melainkan berubah menjadi tak biasa seperti ini ya. Demikian untuk yang anta dan anti. Bagaimana tadi untuk mengingatnya? Kaki ya, K untuk putra, Ki untuk putri ya. Begitu cara mengingatnya dari Pak Tajudin. Nah, kita lanjut kata ganti yang selanjutnya. Kata ganti yang selanjutnya yang nomor 4 adalah huwa. Huwa artinya adalah dia laki-laki. Nah, bentuk kata ganti kepemilikannya adalah ini, huruf H berharokat dummah. Kita baca hu. Nah, ini ada dua bentuk ya. Ini yang pertama bentuk ketika dia tidak disambung. Nah, sedangkan bentuk yang kedua adalah bentuk ketika dia disambung. Jadi ini sama saja ya. Ketika tidak bisa disambung maka bentuknya seperti ini. Nah, ketika bisa disambung maka nanti bentuk H-nya seperti ini ya. Bacanya sama hu. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia menggunakan kata nya ya. Di sini yang dimaksud adalah untuk laki-laki. Kita lihat prakteknya, kita lihat contoh sekolahnya. Nah, kita cari terlebih dahulu bahasa Arabnya sekolah apa tadi? Madrasatun. Nah, setelah itu kita tambah dengan kata ganti kepemilikannya, miliknya. Nah, di sini untuk laki-laki. Tadi kita tambah dengan huruf H berharokat dummah, madrasatun ditambah hu, maka berubah menjadi madrasah
tuhu. Nah, seperti itu bahasa Arabnya madrasatuhu. Nah, sama seperti tadi, yang tadinya di belakang ada harokat tanwin, maka ketika sudah disambung ditambah, maka harokat tanwinnya menjadi hilang. Nah, seperti itu ya. Ingat, harokatnya dhammah, dibaca hu. Nah, seperti itu. Ini untuk yang dia laki-laki. Nah, untuk yang dia perempuan, kita lihat kata ganti yang selanjutnya, yang nomor 5 adalah hiya, artinya dia perempuan. Tadi kita sudah bahas tentang kata ganti huwa, artinya adalah dia laki-laki. Baik, sekarang hiya artinya dia perempuan. Bentuk kata gantinya kita tambahkan, kata ganti kepemilikannya seperti ini ya. Kita tambahkan di belakang berupa huruf h. Kita beri harokat fathah, kemudian dia tidak sendirian, kita tambahkan juga huruf alif ya. Maka diingat-ingat ketika berupa dia perempuan, kita baca panjang h ya. Ingat, dibaca panjang karena di sini ada huruf alif. Baik, ini bentuk yang pertama adalah bentuk ketika tidak disambung dengan huruf sebelumnya, maka bentuknya seperti ini. Nah, untuk bentuk yang kedua itu bentuk ketika dia disambung dengan huruf sebelumnya. Jadi ketika nyambung atau disambung, ketika huruf sebelumnya itu bisa disambung, maka tambahan huruf h itu bentuknya seperti ini ya. Kita lihat contoh berikut. Sekolahnya, kita cari tahu bahasa Arabnya apa? Kita cari tahu sekolah, bahasa Arabnya adalah madrasatun. Kemudian kita tambah dengan kata ganti ini, kepemilikan miliknya. Untuk perempuan tadi menggunakan huruf h. Ingat, panjang ya. Maka madrasatun ditambah dengan h berubah menjadi madrasatuha. Nah, ingat, panjang seperti ini. Nah, ini kita menggunakan bentuk yang kedua. Karena apa? Karena bisa disambung dengan huruf sebelumnya ya. Tak marbutoh ini bisa disambung ternyata dengan huruf setelahnya, maka h kita gunakan bentuk yang kedua, madrasatuha, panjang. Nah, seperti yang tadi, harokat tanwin yang ada di belakang ini menjadi hilang ya. Yang tadinya tun di sini ketika sudah disambung berubah menjadi tu, tidak pakai n, tidak pakai tanwin, tidak pakai suara nun mati ya, madrasatuha. Nah, seperti itu. Untuk cara mengingatnya, untuk dia laki-laki dan dia perempuan, biasanya Pak Tajudin menyingkatnya hu-ha. Kalau hu untuk dia laki-laki atau miliknya laki-laki, kalau ha untuk miliknya perempuan ya. Apa tadi singkatannya? Hu-ha ya. Seperti itu. Nanti anak-anak boleh cari cara lain untuk mengingat, untuk menghafalnya, boleh ya. Itu caranya Pak Tajudin ketika menghafalkan dulu ya. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang kata ganti kepemilikan. Nah, insya Allah anak-anak sudah paham. Apabila anak-anak masih belum paham, maka jangan putus asa, tetap semangat, pelajari atau simak kembali penjelasan dari Pak Tajudin dari awal, dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Nah, apabila Pak Tajudin ada kesalahan dalam penjelasan maupun pengucapan, Pak Tajudin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Sampai jumpa kembali. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.